Ada nggak sih Injil Isa? Nggak ada. Kok diimani? Oh, ada. Oh, tiba-tiba udah ada. Mana barangnya? Mana barangnya? Apa? Ada nggak? Di mana? Coba lihat dong, adanya Injil Isa. Oh, nggak punya kok. Oh, memang nggak pernah ada di dunia ini Injil Isa ya? Bingung nggak tuh? Aduh, kenapa kamu mengimani Injil Isa? Mengimani nggak sih? Iya. Injilnya nggak ada kok diimani. Gimana ceritanya mengimani yang nggak ada? Gimana ya? Gimana tuh menurut kamu? Coba. Ada perintah sunat nggak sih di dalam Quranmu? Ada. Mana dalilnya? Emang kan disuruh sunat? Nggak ada. Mana tunjukin. Kalau ada perintah sunatlah kamu umur sekian apa gitu. Ada? Emang nggak tahu. Emang nggak ada. Bertahun-tahun gue baca Quran emang gak pernah nemu. Nih, nggak ada. Bingung nggak sih? Ya, puji nama Tuhan, selamat pagi, jumpa lagi bersama saya di channel Teva Kreatif. Sahabat Tuhan, seperti biasanya hari ini kami akan menayangkan sebuah video yang sangat luar biasa dari teman-teman kita, dari Apologet, yang kini mereka semakin bersemangat untuk menyampaikan akan Injil kebenaran. Dan puji Tuhan, banyak teman-teman kita dari agama seberang yang belum mengenal akan Injil kebenaran. Mereka juga berbondong-bondong masuk dalam room teman-teman kita Agatha. Nah, sahabat Tuhan, penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama nyimak video berikut ini. Halo, hamba Olo. Halo. Islam Kristen. Islam. Ya, silakan mau bertanya apa hamba? Bingung. Pegangan dong. Kenapa bingung? Memangnya masih bingung dengan agama Islam atau gimana nih hamba? Bingung dengan agama kamu. Ngapain kamu bingung? Urusin aja agamamu. Memangnya kamu udah paham agamamu? Apa? Emang kamu sendiri udah nggak bingung sama agamamu? Enggak lah. Coba saya tanya. Ada nggak sih Injil Isa? Nggak ada. Kok diimani? Oh, ada. Oh, tiba-tiba udah ada. Mana barangnya? Apa? Ada nggak? Di mana? Coba lihat dong, adanya Injil Isa. Oh, nggak punya kok. Oh, memang nggak pernah ada di dunia ini Injil Isa ya? Bingung nggak tuh? Aduh, kenapa kamu mengimani Injil Isa? Mengimani nggak sih? Iya. Injilnya nggak ada kok diimani. Gimana ceritanya mengimani yang nggak ada? Gimana ya? Gimana tuh menurut kamu? Coba. Ada perintah sunat nggak sih di dalam Quranmu? Ada. Mana dalilnya? Emang kan disuruh sunat? Nggak ada. Mana tunjukin. Kalau ada perintah sunatlah kamu umur sekian apa gitu. Ada? Emang nggak tahu. Emang nggak ada. Bertahun-tahun gue baca Quran emang gak pernah nemu. Nih, nggak ada. Bingung nggak sih? Nggak ada perintahnya terus dilakukan. Bingung nggak sih? Siapa tahu ada hadisnya. Di hadis pun nggak ada. Coba. Loh, kamu sunat nggak? Sunat. Ada perintahnya nggak? Nggak tahu. Loh, nggak tahu ada perintah tapi dilakukan. Ini gimana ceritanya? Nah, emang di umat Islam kan disuruh gitu. Disuruh beriman buta gitu. Disuruh sunat. Disuruh sunat tapi nggak ada perintahnya gitu. Nggak tahu perintahnya atau apa enggak. Terus kok kamu mau gitu? Nanti kalian disuruh ini tapi nggak ada perintahnya, terus kalian kerjakan. Aneh nggak sih? Biasa aja. Loh, gitu. Kenapa masih Islam?
Emang kepercayaan saya. Kamu masuk Islam karena apa? Karena keturunan lahir. kah? Ya. Turunan. Tapi nggak tahu apa-apa tentang Islam. Nggak tahu. Nggak tahu. Loh kok bisa? Kan kamu bisa berpikir. Coba, siapa tahu kamu salah mengimani sesuatu. Pernah kepikiran nggak sih? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi emang Saya udah sadar agama yang paling sempurna cuma agama Islam. Oke, kalau agama Islam sempurna, kenapa nggak ada perintah sholat? Nggak ada perintah sunat? Siapa tahu ada, tapi kamu nggak tahu. Nggak pernah ada. Kamu siapa tahu di hadisnya ada. Nggak ada. Emang kamu tahu hadisnya? Karena memang nggak ada. Nih, Injil Isa kau imani tapi nggak ada. Taurat Musa kau imani tapi nggak ada Tauratnya. Sunat kau lakukan tapi nggak ada perintahnya. Gimana? Kok bisa-bisanya kamu ini? Ibarat kata kamu kayak beli satu produk tapi kau nggak tahu isinya ada. Pokoknya gue yakin itu isinya boneka. Padahal isinya itu kamu belum tahu. Siapa tahu itu ular kobra. Pokoknya kamu imani kamu membeli barang isinya boneka aja. Itulah imanmu. Terus kamu nyaman gitu dengan imanmu yang gak kamu ketahui apapun gitu. Ya nyaman lah. Iya, nyaman dengan ketidaktahuan. Ya enggak lah. Oh, kamu tahu nggak ada perintah sholat? Sunat? Ada tapi saya nggak tahu. Nah, memang kamu nggak tahu, makanya saya bilang kamu beli boneka tapi kamu nggak tahu itu boneka atau enggak. Di dalam dus dibungkus. Pokoknya beriman aja, kata orang yang jual itu isinya boneka. Ngikutin aja sunnah-sunnahnya Rasul. Ngapain kalau ngikutin sunnah Rasul? Disuruh ngikutin emang. Loh, Nabi kau istrinya 13 kamu ngikutin? Kan boleh banyak kan? Kan boleh lebih dari satu. Disuruh 4. Kalau nggak mampu baru boleh 1. Bisa kan Nabi? Bisa kan Nabi? Nabi Muhammad Islam nggak sih? Emang Islam ya Islam. Kalau dia Islam, kenapa dia nggak tunduk sama kitabnya sendiri Quran? Apa? Kenapa kalau dia Islam, kenapa dia tidak tunduk kepada Islam sendiri Qurannya? Contohnya gimana? Disuruh 4, istrinya 13. Emang iya 14. 13 disuruhnya 4. Kamu udah lama Islam? Udah lama dari lahir. Udah nikah? Apa? Udah nikah? Belum. Kira-kira kamu kalau udah meninggal nanti kemana? Ke alam barzakh. Nggak, maksudnya kamu masuk surga nggak kira-kira? Insya Allah masuk surga. Gimana cara kau sampai ke surga? Ya dengan beribadah lah. Wah, emang dengan ibadah kau bisa sampai ke surga? Insya Allah. Gak ada kepastian ya? Tapi besok semua itu harus ke neraka dulu. Lah? Masa Iya, harus ke emang, neraka dulu? Iya, Gimana gitu dulu. kalau kamu nggak keluar dari neraka? Loh, besok emang itu ke neraka dulu baru ke surga. Dicuci dulu dosa-dosanya di neraka besok. Saya tanya, ada nggak satu orang yang keluar dari neraka ke surga terus ngasih tahu ke kalian? Firman Allah emang gitu kok. Ya itu sama tadi kayak kotak yang isinya boneka padahal isinya itu adalah ular kobra. Begitu kamu buka dipatok meninggoy. Ya iman kamu tuh kayak gitu. Ya beriman aja, pokoknya nanti dicuci di neraka terus nanti masuk surga. Iya, kalau keluar. Masalahnya belum ada satu orang pun yang keluar dari neraka. Kok masih pede gitu?
Coba, gimana konsepnya neraka? Neraka itu tempat bersih atau tempat kotor sih? Tempat panas. Tempat panas. Gimana caranya kamu keluar dari tempat panas itu? Ya iya, dicuci dulu. Dicuci dulu dosa-dosanya. Langsung udah habis, langsung ke surga. Gimana cara mencuci dosa? Nggak tahu lah, besok ada di neraka gimana. Loh, terus kamu percaya ada neraka gitu nyuci-nyuci dosa? Wong belum ada yang ngasih tahu dari keluar dari sana dikatakan aku dicuci-cuci di neraka. Emang gitu kok. Semua orang itu gak langsung masuk surga. Masuk neraka dulu. Itu konsep dari mana? Konsep dari mana itu, bro? Dari Islam. Yang mengajarkan siapa? Gak tahu. Ya udah, makasih ya. Iya. Banyak yang nggak tahu memang. Kasihan sih. Nah ini mungkin tahu Patir. Halo. Halo, Sang Kristen. Muslim. Ada yang mau ditanya, Pak? Ini maksudnya tadi kamu saya dengar bilang maksudnya neraka itu gimana? Maksud apa tuh? Maksudnya masuk neraka gitu gimana maksudnya? Itu temanmu tadi tuh yang Islam bilang kalau mau masuk surga masuk neraka dulu. Kamu dengar nggak sih pakai telingamu? Maksudnya gini, kalau Islam itu ada syafaat dari Nabi Muhammad. Syafaat itu apa? Syafaat itu dia perjanjian dari Allah bahwa umat-umatnya sebelum Muhammad masuk surga, umat-umatnya dulu yang masuk. Terkecuali Kristen. Muhammad udah masuk surga belum? Hah? Muhammad udah Muhammad masuk surga belum? itu udah diistimewakan sama Allah. Saya nggak nanya istimewa, saya nanya Muhammad udah masuk surga belum? Insya Allah masuk dia pasti. Pasti dia. Dalilnya mana? Kalau Yesus Lah itu dalilnya dia masuk surga mana? Nah, ini kan omong kosong kalau nggak ada dalilnya. kalau Yesus itu nggak bakalan masuk surga kalau di dunia aja dia dilahirkan manusia. Sekarang saya tanya, ini kalau saya bisa memberikan dalilnya ya, Yohanes 3:13. Hanya yang telah turun dari surga yang naik ke surga. Yesus itu bahkan disaksikan banyak orang naik ke surga. Sekarang saya tanya, Muhammad ini siapa yang menyaksikan dia masuk surga? Gitu. Dalilnya aja nggak ada. Siapa lagi yang nengok dia ke surga? Saya nggak percaya sama penipuan kayak gitu. Coba, Justru yang penipuan itu Kristen. dalilnya mana? Dalilnya mana Muhammad masuk surga? Kristen itu yang banyak penipuan itu. Punya dalil nggak? Yesus itu tidak kena Kristen sebenarnya. Saya tanya, Muhammad udah di surga Disunat belum? enggak? Itu disunat enggak? Hah? Muhammad disunat nggak? Oh disunat dong. Dan Mana dia dalilnya? udah Keluarin udah dalilnya. lahir. Udah lahir. Nggak ada orang itu disunat dari lahir. Ini penipuan. Disunat dari lahir. Jadi ini apa? Mantrinya masuk ke dalam perut mamanya gitu, disunat dia di dalam perutnya gitu. Pakai logika dong, nggak logika. Saya nggak mau ke situ. Di mana dalilnya Muhammad udah masuk surga dan siapa saksinya melihat dia tuh terangkat ke surga? Coba. Itu dulu dong. Jangan ngomong kosong. Orang katamu tadi sebelum umatnya masuk surga, Muhammad nggak masuk surga. Lo kalau Muhammadnya aja belum masuk surga, gimana umatnya mau masuk surga? Gimana sih kau? Kayak asal-asalan lo. Role modelnya belum ada masuk surga. Coba dalilnya dulu. Muhammad udah dari neraka dan masuk surga. Mana?
Baru kalian itu boleh percaya. Lo ini nggak ada, dia nggak keluar dari neraka. Dan bilang, woi gue udah masuk surga, gue dari neraka. Nah baru gue percaya. Auto mualaf gue. Tuh bang, dalilnya dulu Muhammad masuk surga. Siapa saksinya? Kalau saya bisa menunjukkan Yesus itu dari surga dan telah turun dari surga dan naik ke surga. Bahkan dia sendiri mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa, karena Bapa itu dari sang surga. Mana dalilnya? Fatir, halo. Fatir, halo. Masih ada Tuhannya juga. Dalilnya Muhammad masuk surga mana? Sekarang saya tanya, kapan ya? Kapan Yesus ngaku Tuhan? Alif, nggak bisa apa-apa. Saya cuma nanya di mana dalilnya Muhammad masuk surga. Sekarang saya juga tanya, di mana Yesus? Di mana Yesus mengaku Tuhan? Hanya orang bodoh. Yohanes 3:13. Akulah guru dan Tuhan. Itu dalil. Aku guru dan Tuhan. Guru dan Tuhan itu beda. Iya, dua-duanya dia punya. Makanya sekarang saya tanya di mana dalilnya Muhammad masuk surga. Muhammad. Cabutlah orang nggak guna kayak kau. Aku ada dalilnya, kau nggak ada dalilnya. Lemparkan dia, lemparlah. Aduh, ngapusi wae. Halo. Halo, siang. Islam Kristen. Kenalkan saya Umar, Ya. agama Islam. Tuhannya Allah, Nabi Muhammad. Kalau Anda? Gimana? Saya Umar. Saya Nabi Muhammad. Islam. Tuhannya Ya, Allah. agama saya Kamu Islam. Tuhannya Allah. Gimana sih? Tuhannya saya Allah, Nabinya saya Kaget Nabi aku. Muhammad. Kamu Tuhannya Allah, gue kaget. Tunjukkan kalau Anda siapa? Ini muka saya. Coba kau buka kamera Iya. dong. Agamanya siapa? Saya Agatha, itu nama saya. Agama saya Kristen. Ini muka saya. Mukamu mana? Ya. Oke, udah Tuhannya kayak. siapa? Ya. Tuhan saya Tuhan Tuhannya Yesus. siapa? Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sejak kekekalan. Hai. Oke, Manusia saya tanya. itu Tuhan. Sejak kapan Allah jadi Tuhan? Yesus itu bukan Tuhan. Gantian Kamu dong. itu Yesus Iya, nggak itu apa-apa. Tuhan. Anggaplah seperti itu. Sekarang saya tanya, Kok Allah malu? itu Tuhan? Kok malu? Kok tanya terus? Iya. Emangnya nggak deka? Saya udah jawab loh. Sekarang saya Yesus tanya. itu. Sekarang ya, saya tanya, sejak kalau kapan Agatha Allah jadi? bisa jawab pertanyaan Bang. saya transfer 100.000. Tadi kan udah saya jawab. Saya nggak butuh uang kau. Kan kamu udah nanya satu, saya jawab. Tadi kamu udah memperkenalkan diri, saya memperkenalkan diri. Masa Yesus dibilang Tuhan? Kan nggak jujur kan? Anda aja lebih goblok lagi dari yang goblok. Dah, botol. Udah tua kan nggak tahu cara diskusi. Bro, kalau naik ke room saya jangan modal menang doang ngomong gitu loh. Gantian dong, kasih kesempatan orang lain bicara. Kayak nggak sekolah udah tua. Ah, botol. Nah, jangan kejang-kejang, saya cuma nanya sejak kapan Allah jadi Tuhan. Cuman itu kok pertanyaan saya. Bisa nggak dijawab? Kamu tadi nanya, saya udah jawab. Dalam kekekalan dia Tuhan. Naik ke room saya jangan langsung kayak orang gila dong. Kayak orang jeget-jeget. Astaga. Halo. Ih, cuman ngasih 100.000 ya, gue kasih lu 2 juta. Sejak kapan Allah jadi Tuhan? Jawab. Pakai data dan fakta. Naik, gue kasih 2 juta. Umar. Seriusan, gue kasih lu 2 juta. Lebih banyak. Sejak kapan Allah jadi Tuhan? Kasih saya jawabannya dengan dalilnya. Berani gak lo?
Jawab ya. Jangan nggak pakai data. Sejak menciptakan Nabi Adam sudah Allah, di kitab Anda sudah Allah Bapak itu. Dalilnya. Katanya. Dalilnya. Loh, dalilnya kan sudah jelas di datanya Anda itu. Yohanes 17 ayat 3 kok. Dengarkan saya. Yohanes 17 nomor 3. Allah Bapa itu Tuhan, Yesus. Kamu bisa baca enggak sih kitab Anda sendiri? Kalau mau pakai otak ini saya transfer 2 juta sekarang ke HP saya. Anda bisa baca bahasa Indonesia. Sebentar. Anda bisa bahasa Indonesia. Islam dikenal, Anda memang udah nggak bisa diskusi. Saya transfer Anda 2 juta. Kalau Anda bisa buktikan sama saya ada orang yang beragama Islam di abad ke-5. Saya transfer 2 juta. Siapa satu bangsa yang sudah beragama Islam di abad ke-5? Ini membuktikan Tuhanmu itu udah menjadi Tuhan. Kalau nggak usah di abad 1, Tuhan saya udah lebih tinggi dari itu. Abad 5 siapa yang sudah beragama Islam? Tunjukkan sama saya datanya. Saya kasih kamu 2 juta. Tunjukkan sama saya, jangan congor. Kalau kalian bilang datanya di Quran, Quran ada abad keberapa? Buktiin sama saya, Quran ada abad keberapa? Pengakuan dia Allah itu di abad keberapa? Saya cuma mau tahu itu. Ya, ada yang berani naik? Saya kasih uang. Jangan hayalan. Di sini nggak bisa ngayal-ngayal. Silakan kalian cari satu bangsa yang sudah beragama Islam di abad ke-5. Pakai ilmu di sini. Jangan pakai congor. Nggak ada data. Kosong. Ya? Jangan kayak gitu. Kalian tunjukkan kebodohan kalian. Di sini roomnya pakai otak. Bukan nggak pakai ini. Ya, jadi kalau kamu bilang Allah kamu itu sudah mengaku Allah, adanya di abad keberapa? Gak apa-apa. Saya transfer kamu sekarang uang 2 juta. Teman-teman ada yang mau nambah? Oke. Kita ya. Jangan ini dong. Tenang. Saya pastiin 2 juta itu nggak kurang. Gue tambahin 100. Gue tambahin 10 juta kayak aja duit kau. Parbada kali. Gue tambahin 10 juta. Oh kirim dulu sinyal sama aku. Banyak aja cerita. Ya. Tunjukkan sama saya. Jadi nggak omong kosong. Ya, tunjukkan sama saya datanya. Ada satu bangsa yang sudah beragama Islam di abad ke-5. Sebutkan nama bangsanya. Halo hamba. Iya halo. Ada yang mau jawab? Mungkin mau mencoba jawab? Silakan. Apa tadi pertanyaannya apa tadi? Satu bangsa yang sudah beragama Islam, yang sudah menyembah Allah. Nabi Adam. Abad ke-5, satu bangsa. Kalau kamu bilang Nabi Adam itu sudah agama Islam, itu ditulis dalam Quran kan? Qurannya dia ada di abad keberapa? Quran ada di abad keberapa? Saya tanya. Abad keberapa? Nah itu. Qurannya yang mengatakan Adam Islam itu di abad keberapa datanya? Loh, kalau ada datanya di abad ke-7 ya. Berarti ya baru abad 7 lah Tuhanmu itu disembah. Masalahnya abad ke-5 itu belum ada yang beragama Islam. Itu cuman klaim di dalam Quranmu. Faktanya mana? Keturunan Adam yang beragama Islam di abad ke-5. Ada kan? Nah itu pikirkan dulu pakai logika ya. Ada yang mau naik nggak sih? Gue mau pipis. Iya dong Satria dapat koin. Kenapa lu ngiri gue dapat koin? Ya Umar yang tadi banyak bacot yang mengatakan Tuhanmu itu bukan Tuhan, terserah, tapi dia dari abad 1 sudah diakui Tuhan. Kekristenan itu sudah ada di abad 1. Nah masalahnya Islam udah ada di abad keberapa? Nah, abad keberapa say? Jangan nggak ngotak dong. Masa iya kalian ngotak pakai kotak, ngotak pakai ini. Ngotak ya, bukan mengkotak, tapi ngotak.
Ada Solehin nih. Nah, mudah-mudahan dia ngebantu gua di sini. Ah, si Solehin ini pun bukannya naik kau. Naik kau Solehin. Solehotnya kau. Gimana cara naikkan si Solehin ini? Ah, susah kali. Udah hilang si Solehin. Naik kau Solehin. Gantikan dulu aku di atas. Nggak ada Solehin. Ya udahlah. Lanjut. Oke, cari lambah Google. Cari di bawah Google boleh. Siapa yang sudah beragama Islam di abad kelima? Jangan lupa bawa batu. Astaga. Nah ini. Halo. Bu ya. Dan Halo. Halo Susus. selamat siang. Ya siang, silakan. Gimana Kak? Kan, kalau semuanya orang kaya, siapa yang nyapu? Siapa yang jadi tukang ledeng? Siapa yang jadi tukang listrik? Nah, itu. Jadi Tuhan itu bukan gak adil. Orang miskin itu ada, orang kaya itu ada, bukan artinya ketidakadilan di situ. Tetapi dari orang miskin, dia membantu orang kaya. Orang kaya pun membantu dengan menggajinya. Ini loh, take and give itu. Kamu kan gak pernah memikirkan ini sebelumnya kan? Terus kamu bilang, kasihan ya tukang sapu-sapu jalan. Loh, kalau semuanya kaya, apa gak hancur dunia ini? Siapa yang mau bersihin? Semua orang dengan kesombongannya dong. Dengan yang dia punya, dia gak akan mau nyapu, bener gak? Nah itu, jadi tuh jangan kamu, karena manusia ini kan cenderung melihat itu hanya dari sudut pandang kita yang sifatnya itu horizontal, tetapi Tuhan itu melihat dari atas. Kamu lebih jelas mana melihat dari atas atau dari samping aja? Kalau keseluruhan dari atas. Dari atas. Dan Tuhan itu bahkan bukan melihat hanya dari atas, bahkan sampai jauh ke dalaman hati manusia. Karena Tuhan mengenal hati manusia. Nah itu, jadi kadang saya dulu mikirnya juga gitu kan. Kasihan loh si tukang ini, kasihan kok Tuhan ini nengok tukang ojek, kasihan mereka kadang nggak ini. Jangan salah, mereka itu berarti bagi orang kaya. Orang kaya pun berarti bagi orang miskin. Nah ini sebenarnya, jadi kebijaksanaan manusia ini sebenarnya yang dibutuhkan untuk melihat itu bahwa saya berarti bagi orang kecil berarti bagi orang besar. Coba kalau semuanya jadi pengusaha, terus siapa yang jadi dokter? Siapa yang jadi perawat? Siapa yang jadi tukang bersih-bersih? Siapa yang jadi tukang masak? Lebih kacau kan? Lebih gak balance kan? Iya. Nah itu. Seperti itu. Jadi jangan juga kita ngelihat kasihan ya mereka. Jangan mengasihani mereka. Karena mereka sesungguhnya pejuang tangguh. Kita harus menyemangati mereka dan membantu mereka. Jangan mengasihani. Gitu. Tapi kasihanilah diri kita yang kosong ini. Sebenarnya kita yang butuh dikasihani. Yang orang kaya tapi galau. Sebenarnya yang paling menyedihkan itu bukan orang yang nggak bisa berbuat karena nggak punya. Orang yang punya tapi nggak bisa berbuat sesuatu. Itu sebenarnya yang paling ngenes, paling menyedihkan. Itu. Contoh kayak si Udayana ini udah nggak berkemampuan, nggak bisa apa-apa, cuman terbalik-balik aja kepalanya tuh. Begitu. Jadi kamu Sama juga sih, Kak, kalau misalnya ujian datangnya itu dari Tuhan gitu. Apakah kita itu nuduh jatuhnya kan gitu, kayak menyalahkan sesuatu, misal miskin gitu kan jadinya menyalahkan gitu. Ujian itu baik nggak sih menurut kamu? Ujian itu baik untuk menaikkan level kamu, menaikkan pengertian kamu. Tuhan itu menguji kamu bukan di luar dari batas kemampuanmu. Ujian itu baik, coba. Kalau kamu nggak ujian, bisa nggak kamu naik kelas? Enggak sih.
Nah, jadi ujian itu mempersiapkan kamu untuk sesuatu yang lebih besar. Awalnya level kamu di sini, ya ujian itu ada untuk menaikkan level kamu. Gitu. Apakah itu baik? Baik dong. Tuhan itu menjadikan segala sesuatu itu baik. Menciptakan segala sesuatu itu baik. Gak pernah buruk. Gitu. Cuman badanmu yang mencobai. Dagingmu, hawa nafsumu, itu yang mencobaimu. Apakah kamu mau seturut dengan ujian yang diberikan Tuhan atau tidak? Maksudnya bagaimana? Bagaimana tuh? Maksudnya adalah ada orang diuji Tuhan, mau lihat ketaatan kamu ya. Ada misalnya orang mengamanatkan kepada kamu uang. Itu Tuhan mau menguji kamu. Apakah kamu taat dengan amanat itu, dengan uang yang kamu punya atau tidak? Nah, yang maksudnya mencoba itu adalah daging. Ini mumpung ada duit nih. Gue pakai poya-poya. Gue pakai buat hal-hal yang jahat. Nah itu, pencobaan itu sebenarnya dari daging kita. Ujian itu adalah menempatkan kamu kepada keadaan sesuatu. Suatu keadaan yang mengharuskan kamu memilih yang baik. Itu ujian kan? Ujian itu adalah keadaan di mana kamu memilih yang benar. Kalau lagi ujian gitu gak sih? Nah, kamu memilih yang benar. Nah, tetapi jangan lupa, di dalam ujian itu kita ini manusia itu punya nafsu, punya keinginan daging, ya, punya sombong. Karena apa? Itulah tadi manifestasi Saitoni Rojim yang meniupkan sesuatu di telinga kita supaya kita ini jatuh ke dalam dosa, tidak taat terhadap ujian Tuhan, gitu. Nah, ketika kamu sudah diamanatkan uang dan kamu pun ternyata dari uang itu menghasilkan kebaikan, berarti kamu naik level kan? Nah, tapi itu tadi yang menjadi musuhmu itu adalah keinginanmu. Ya itu. Jadi ujian dengan pencobaan itu beda. Tuhan menguji artinya Tuhan membawa kamu kepada keadaan untuk memilih yang benar, tetapi dagingmu itu mencobai kamu. Ini kemarin juga ditanyakan apa bedanya ujian dengan pencobaan. Tuhan tidak pernah mencobai, tetapi Tuhan menguji. Pencobaan itu dilakukan oleh daging kita, keinginan daging. Udah tahu ya bedanya ya? Ya. Jadi apakah ujian itu baik? Baik dong, menaikkan level kamu. Oke, makasih Kak. Itu aja. Ya, sama-sama. Tuhan berkati ya. Kirim permintaan aja udah ya. Nah, lu belum ngirim permintaan, naikin saya, lu teriak-teriak tapi lu nggak ngirim permintaan, gimana ceritanya? Jangan botol dong. Oke, kita naikin yang lain ya. Kirim permintaan aja udah ya. Nah, halo Dodo. Halo. Ya, kodoknya pula yang ngejawab. Dia nih naik sini ya nih. Nih pasti ngira, wah si Agatha udah kayak motivator nih, kayak Maria Teduh. Kayak gini sebenarnya gue jago ya. Kalau gue mau lebih kepada pendalaman firman Tuhan, tapi nanti gue sedikit akan masuk gitu ke situ ya. Ini kalau masalah-masalah hidup, tanyakan pada Mario Teduh aja. Ini Agatha Teduh. Aduh. Kau bukan lawanku. Kau cuman pintar ngomong. Ya iyalah, pintar ngomong pun perlu loh. Kau udah nggak pintar ngomong, nggak pintar ngeles lagi. Si Yenil ya, si Yenil. Kau cuman pintar ngomong. Ya iyalah, namanya motivator itu semuanya pintar ngomong. Kalau pintar macul, petani. Gimana sih? Kalau pinter nipu itu kalian. Ya namanya penginjil itu ya public speakingnya itu ya nomor 1. Kalau nggak bisa ngomong cuma gini-gini. Kalau pinter bikin bakso namanya tukang bakso. Namanya pembicara ya pinter bicara. Kau pun masa iya main tenis? Itu. Jangan pinter takia. Bisa nanti kau dibawa satu ayat yang kau jelaskan ke Gunung Kidul sana, kan ngadi-ngadi.
gitu loh. Siapa lagi yang mau naik nih? Nggak tahu aku ini, takutnya semuanya ini nanti kan. Kak kepencet, Kak kepencet. Aku pun bingung mencet-mencet kalian ini. Aku turunkan dulu lah kalian semua ya. Takutnya kalian baru datang ini kepencet ya. Nanti aku akan melihat kesungguhan kalian ketika kalian nanti ngirim permintaan baru. Ini aku end semuanya dulu ya. Oke, cappuccino. Loh, yang kepencet yang lain. Loh, entah yang mana yang kepencet. Sorry ya teman-teman, jempolku nih besar kali. Entah yang mana yang mau ku naikkan. Ratu Entok mau naiklah. Shalom. Shalom, Kak. Islam Kristen, Kak? Kristen. Silakan, mau bertanya apa, Kak? Nggak mau bertanya, cuman suka aja cara ngomongnya, cara pengertiannya itu masuk akal sih sebenarnya. Nggak kayak disambut. Ya Kak Agatha lah. Iya, Kak. Makanya saya suka orang sekalipun kita beda agama, tapi cara berbicara itu masuk logikanya sih. Nggak kayak di sebelah, menjatuhkan, menjelekin, kan nggak jelas. Kan kita manusia tuh punya toleransi satu, terus kita diimani gitu. Kau Kristen ya kau dengan Tuhanmu, kau Muslim ya kau dengan Tuhanmu. Nggak ada yang harus dijatuhin sih. Soalnya kita nggak bisa milih juga. Emang kita dari sananya udah emang Kristen ya Kristen. Tenang Kak, mental orang Kristen tuh nggak ada yang bisa dijatuhin Kak. Soalnya yang megang kita Tuhan Yesus. Iya benar sekali ya. Makanya waktu kemarin kan ada yang berdebat di sebelah, saya dengar tuh. Kalau orang gimana sih? Kalau kita sih banyak ngomong tuh emang nggak ada gunanya sih. Nggak ada jalan keluar, yang ada perdebatan terus saling menjelekin. Ya keluar aja sih. Dengar terus kayaknya orangnya nggak sekolah. Kalau orang ke sekolah kan nggak gitu. Sekalipun mereka bilang mereka sampai S1, S2, S3, tapi cara perdebatan mereka tuh kayak orang emang nggak ada otak. Ya kakak juga nggak boleh Kak, nggak boleh juga bilang orang yang nggak ada otak itu kita bilang nggak ada otak, nggak ada. Ya, karena memang udah nggak ada otak, ya udah jangan kita omongin Kak yang nggak ada otak tadi. Makanya aku dengar dari kemarin kan lihat bagus sekali cara ngomongnya, ini pengertian kali nih. Nah orang kayak gini nih harus kita jadi panutan nih, jangan kayak asal bacot aja nggak jelas cari di Google terus buat pernyataan gila-gila nggak jelas kalian. Banyak kok. Siap Kak. Terima kasih dukungannya ya Kak ya. Jangan lupa bantu tap sama share ya. Teman-teman Facebook Kakak, teman-teman grup WhatsApp Kakak ya. Ya. Bantu kita untuk menyebarkan firman Tuhan ya Kak ya. Thank you ya Kak Cappuccino. Iya, sama-sama Kak Agatha. Sehat selalu ya. Tuhan berkati. Shalom. Halo Richa Roa. Halo Kak. Islam Kristen Bang. Kristen Kak. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mau tanya nih Kak, aku punya pacar kan Kak, tapi dari Bani Kedar. Teman sepermainan. Pacar. Dari Bani Kedar. Kok jadi konsultasi nih Rumku? Lebih jago Kakak. Hah? Kan lebih jago imannya, maksudnya lebih bagus imannya dari kita kan, jadi bisa bertanya loh. Tanya teologi aja lah, jangan malah kau curhat dong. Aku kan bukan mama dede. Apa? Pertanyaanmu apa? Punya pacar Bani Kedar, terus putusin. Dia, sudah. Ya udah, selesai masalahnya. Terus dia udah percaya Kristus ya Kak, Tuhan Yesus. Dia udah percaya Tuhan Yesus. Yang udah kau putuskan ini? Tapi keburu metong Kak. Siapa? Pacar gue. Tapi dia udah percaya Yesus? Udah percaya. Gimana itu keren Kak? lah. Dia
neraka tuh gimana Kak? Katamu udah percaya Yesus. Iya udah percaya. Ya udah aman, lo lebih beruntung biar dia belum dong. dibaptis Kak. Hah? Biar belum dibaptis. Katanya kau bilang udah percaya Yesus. Gimana Iya ceritanya udah belum percaya dibaptis? tapi belum sempat dibaptis maksudnya. Maksudnya udah keburu apa? Alif lam mim, Metong. nyeri. Sakit karena dia sakit. Jadi metong. Ya. Terus tapi dia percaya banget sama Kristus karena orang tuanya nggak mau dia masuk Kristen jadi dia sakit kan. Terus mati. Bagaimana itu Kak? Masuk. Kamu lihat yang di samping kanannya Yesus? Itu dalam kondisi yang dia tidak bisa turun lagi untuk dibaptis. Dalam kondisi dia di kayu salib, tetapi karena imannya, iman itu adalah tangan rohani yang menerima keselamatan. Karena imannya dia diselamatkan. Apa kata Yesus? Sesungguhnya engkau hari ini bersama-sama aku di Firdaus. Jadi untuk seseorang yang kondisinya urgent, ya kayak sakit, kondisinya tidak mungkin untuk dibaptis gitu. Dengan imannya dia diselamatkan. Pasti dia itu udah masuk surga. Yakinlah. Sama itu contoh kasuistik kayak gitu ya, kayak yang di sebelah kanan Yesus gitu. Oh, oke. Dia kan bilang, ya Tuhan, ingatlah aku apabila engkau datang dalam kerajaanmu. Yesus jawab kan apa? Anjir, kok merinding. Sesungguhnya engkau hari ini bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu pencuri surga tadi tuh. Si Dismas ya, Santo apa gitu. Iya, jadi untuk temanmu itu yang sudah percaya Yesus, namun dalam kondisi dia itu sakit, tidak memampukan, orang tuanya pun tidak ini, dia sudah diselamatkan dengan darahnya. Darahnya itu sebenarnya yang membaptis dia karena imannya tadi. Jadi beruntunglah orang-orang yang seperti itu. Di akhir hayatnya dia percaya kepada Kristus. Wah, luar biasa. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus itu pemilik kerajaan sorga. Dia yang berhak untuk menentukan siapa yang masuk ke dalam kerajaan. Nah, kalau dia percaya kepada Kristus, ya pasti dia sudah diselamatkan. Jadi jangan pula ini ya, ada orang yang modelnya gini. Dia percaya sama Yesus, tapi dia leha-leha ongkang-ongkang kaki. Terus dia nggak memutuskan untuk dibaptis. Ya itu orang yang kayak gitu itu nggak layak. Ya kalau percaya harus dibaptis dan dia harus menerima darah dan tubuh Kristus. Maka dia akan menjadi satu di dalam Kristus. Itu. Jadi kalau kayak kasus pacar kau metong dalam kondisi dia percaya sekali dengan Yesus, kondisinya tidak memungkinkan, ya nggak mungkin juga ada di dalam ruang ICU dia menggap-menggap dibaptis, langsung auto koit lah. Nah itu. Oke, makasih infonya Kak. Iyalah, kamu juga karena imanmu sebenarnya dia bisa diselamatkan. Kamu harusnya beriman kepada dia. Dia udah percaya Yesus. Dalam kondisi yang seperti itu, dia pasti diselamatkan. Karena apa? Iman orang percaya itu juga menyelamatkan orang lain. Ya, iyalah Kak. Biarpun Contoh ya kayak orang gila, orang yang keterbelakangan mental. Nah itu iman keluarganya itu menyelamatkan dia sekalipun dia tidak mengerti firman Tuhan. Tetapi iman kamu, iman temannya, iman bapaknya, iman ibunya itu menyelamatkan mereka. Kurang kayak gimana adilnya Tuhan ini? Bahkan terhadap orang yang disabilitas. Ini contoh yang orang disabilitas yang diselamatkan Yesus ya. Ada orang lumpuh yang dipapah temannya karena iman mereka, iman teman-temannya, orang yang dipapah itu akhirnya apa? Diselamatkan kan? Nah ini. Gitu. Ya iyalah Kak, saya nggak mau nikah dengan dia kalau dia nggak ikut Kristus. Prinsip saya harus yang seiman. Harus yang prinsip seiman. saya Kak, biarpun saya nggak kawin, yang penting saya nggak ikut. Jangan pula kau bilang nggak kawin. Hati-hati dengan ucapanmu. Tuhan itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Tapi kalau ada orang yang memutuskan tidak menikah karena kerajaan sorga, ya dia harus mengerti itu. Gitu. Jangan pula kau takabur, kau bilang, aku pokoknya nggak ini. Ya mendingan sekalian kamu udah nggak. Lebih baik saya nggak menikah Kak daripada saya masuk Islam. Ngapain? Jangan bilang gitu. Mending saya menikah dengan orang Kristen Kak bahagia daripada saya masuk Islam. Loh, carilah doa-doa yang indah gitu loh. Jangan kamu memposisikan dirimu dengan pernyataan yang tragis. Kamu tuh kayak lagi di posisi tragis gitu loh. Jangan hadapkan dirimu kepada pilihan yang sekarang lebih baik.
Tapi kan sekarang saya sudah menikah, saya dikasih jodoh yang Udah. seiman. Ya kalau udah ya ngapain kau ceritakan berandai-andai yang nggak terjadi? Kau pun agak-agak lain kau. Nah itu, perkataan itu berkuasa. Ucapanmu itu berkuasa. Nah, pandai-pandai kau lah. Karena Tuhan Yesus kan sayang kita, Kak. Tapi kau nggak sayang dia. Sayang dong. Ya kalau kau sayang, ngapain kau masih bikin dosa hari gini? Ngapain kau bikin dosa, Kak? Nggak bikin dosa lah. Betul ya bohong kau itu, yain aja ya. Enggak lah. Enggak lah. Ya udah, kalau kau cinta sama Tuhan Yesus, kau cintailah pasanganmu, kau cintai ususmu minum Yakult 2 kali sehari. Cinta lah. Boy katanya. Kalau nggak cinta ngapain kita nikah, Kak? Jangan kamu mencintai berlebih-lebihan ya, tetapi kamu harus lebih mencintai Tuhan Yesus. Hey, suami saya sekarang ini Kak, ateis, tapi saya belajar pelan-pelan kasih belajar dia. Kok bisa lagi kau ateis? Iya, saya itu dijodohkan dengan orang ateis, tapi pelan-pelan dia percaya Kristus sekarang Kak, dia belajar. Dia belajar, jadi ya sudah percaya sekarang. Oh ya bagus lah. Kau pun suka kali ngasih info itu setengah-setengah. Nggak tahu aku sampai akhirnya udah langsung aja aku ngegas. Kau. Ya kalau udah percayanya dia udah selesai lah. Jangan lagi kau bilang, tapi Kak suamiku ateis. Kan itu dulu. Iya dulu. Ya udah. Jadi sekarang yang kau bicarakan itu finalnya. Kakak, saya berdoa untuk kakak supaya kakak dapat jodoh. Iya, aku udah punya jodoh kok. Ih, gila kau. Oh, banyak kali jodohku. Memang kadang-kadang kau. Ya nggak mungkin lah. Aku kasih tahu di sini, aku teriak-teriakin, "Woi, aku udah punya jodoh." Ampun. Gas, Kak, gas. Janganlah gas-gasan. Tak aja kau. Nanti nggak live lagi aku. Bless Me God nggak ada lagi tayangan. Puji nama Tuhan, demikianlah video yang sudah kita saksikan bersama. Kiranya video ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada. Ya, terima kasih sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam, sampai jumpa.